hal apa saja yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang konten kreator. Halo sobat, selamat datang di channel Bagus Uye, dan terima kasih telah mengklik video ini. Dan untuk di edisi video kali ini kita lagi nggak mancing sobat, lagi berbagai macam hal yang membuat kita belum sempat untuk mancing. Tetapi karena udah kita tidak lama nggak buat video, jadi hari ini saya tertarik untuk sedikit berbicara dan berbincang-bincang mengenai seputaran konten kreator. Oke, adapun yang tema kita yang kita bahas tentang hari ini adalah tentang hal apa saja yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang konten kreator. Oke sobat, membicarakan tentang konten kreator beberapa belakangan ini tentu tidak asing lagi bagi kita, karena sekarang banyak sekali sobat seorang konten kreator dadakan. Berhubung apalagi kita tahu Facebook telah membuka mode profesional yang bisa menghasilkan cuan bagi seseorang yang ingin menjadi seorang konten kreator, dan setiap videonya ketika sudah dimonetisasi akan menghasilkan duit. Bang. Jadi untuk sebab itu banyak kalangan, bahkan kawan-kawan juga tertarik menjadi seorang konten kreator. Bahkan banyak yang bertanya, kalau kita bahasa-bahasa orang Labuan Batu sini, boy, kayak mana menjadi seorang konten kreator, apa saja yang dibutuhkan, ya enggak? Daripada kita jawab satu persatu, kita coba jawab jadi video. Jadi yang pernah bertanya silahkan cek video ini. Jadi kalau untuk menjadi seorang konten kreator itu sobat, kalau menurut pengalaman saya itu, yang selama ini saya perbuat itu sekitaran ada 6 hal yang perlu kita penuhi untuk menjadi seorang konten kreator. Apa aja itu yang pertama? Adapun syarat yang pertama untuk menjadi seorang konten kreator itu adalah siapkan diri Anda untuk membuat sebuah video. Oke, kenapa demikian? Karena apalah daya seorang konten kreator tanpa video? Karena video adalah salah satu alat ataupun salah satu bahan seseorang untuk menyampaikan sesuatu di sosial media. Ketika dia sudah mengupload sebuah video, maka dia dikatakan sebagai seorang konten kreator. Oke, jadi video itu berbagai macam hal, banyak sobat, baik itu keseharian, vlog, olahraga, edukasi, dan segala macam lainnya yang kira-kira kita explore ke sosial media kita, dan yang mana video itu dapat menarik orang untuk nonton video kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi kita sebagai seorang konten kreator itu, syarat yang kedua itu adalah kita harus menentukan topik dan tema video yang akan kita publikasikan di sosial media kita, mau itu Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Kita harus menentukan tema dan topik yang akan kita sampaikan, kan gitu. Jadi kebanyakan sekarang para konten kreator pemula, khususnya di YouTube dan Facebook, memiliki kemauan ingin membuat sebuah video, tetapi terkadang videonya tidak memiliki tema. Contoh, jika kita ingin menjadi seperti saya adalah seorang konten kreator, sebenarnya konten kreator mancing. Ini ada logo saya, oke, Bagus Uye. Dan sebenarnya di video-video saya sebelumnya itu semua berkaitan dengan mancing. Dan kemudian ini juga untuk seorang konten kreator juga dibutuhkan yang namanya tujuan daripada video Anda, dan itu adalah bagian ketiga. Kenapa? Ya, gini aja sederhananya. Tujuan itu akan menentukan kita sebagai konten kreator bahwa video kita itu kita arahkan kepada audiens yang mana. Jadi kalau kita berbicara tentang video tentang anak-anak, berarti berkaitan dengan anak-anak. Kan kita tidak mungkin membahas tentang hal yang dewasa terhadap anak-anak, itu tidak mungkin. Dan itu akan menyalahi, dan itu nanti akan ditandai, dan mungkin akan di-spam oleh pihak YouTube, Facebook maupun TikTok dan sosial media lainnya. Makanya tujuan daripada video kita itu penting. Contoh, untuk video mancing ada tujuan adalah untuk hiburan bagi kawan-kawan mungkin yang belum sempat mancing, dengan melihat video-video mancing lebih terobati karena kesibukan yang belum bisa mancing, terobati dengan melihat video-video kita. Jadi gitu sobat, tujuan kita dalam membuat video mancing itu mendapat tujuan video kita itu sangat juga diperlukan ketika membuat sebuah video. Kemudian untuk yang keempat, ini tidak kalah penting, untuk menjadi seorang konten kreator kita juga harus mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konten kreator sobat. Apa aja alatnya? Yang pertama tentu kamera. Kalau kita punya kamera yang bagus lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya kamera yang bagus, smartphone ataupun Android yang kita punya pun itu juga sudah lebih baik. Contoh seperti saya sekarang ini sebenarnya mereka menggunakan HP Android.
Dan kalau bisa menggunakan HP yang sudah RAM-nya sudah tinggi dan mungkin kualitas kameranya juga sudah standar, sehingga video yang dihasilkan daripada konten kita juga sudah membaik. Kemudian apalan yang lain ya banyak, clip on seperti mic kecil agar lebih jelas suara kita, kemudian juga tripod agar agar video kita terlihat kokoh tidak goyang, kita juga menggunakan tripod. Kemudian ada juga jika kita seorang orang yang motovlog, ada juga yang perlu peralatan yang ada untuk ditaruh di dada kalau pakai handphone, atau ada yang di atas kepala, dan berbagai macam hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah video sehingga video kita itu terarah lebih bagus, hasilnya juga bagus, sehingga juga yang pastinya lebih menarik. Kelima adalah aplikasi yang dibutuhkan untuk mengedit sebuah video. Kenapa aplikasi ini dibutuhkan? Ya karena kan kita nggak mungkin nih buat video, kita buat video itu sekitar 3 jam, tapi yang harusnya kita upload itu kan nggak meski 3 jam gitu, karena ada beberapa hal yang harus perlu dibuang, karena penonton itu juga kayak mana video itu tidak panjang dan tidak terlalu pendek, tetapi tidak juga membosankan. Jadi kalau kita mau perjalanan dari Indonesia ke Dubai umpamanya, jadi semua itu yang kita rekam kita masukkan ke itu, waduh bos, lebih nonton bioskop lah kira-kira begitu ya kan? Dan yang terakhir adalah ini juga yang paling penting dari pembuatan video atau menjadi seorang konten kreator. Apa itu? Konsisten. Oke, jadi kesalahan terbesar di channel Bagus Uye, kesalahan terbesar di channel saya ini, saya berbagi aja, saya buka-bukaan aja. Kesalahan terbesar daripada channel Bagus Uye ini adalah tidak konsisten dalam mengupload video. Kenapa demikian? Karena ketika saya pribadi untuk membuat video, saya harus menyisihkan waktu minimal 1 hari untuk mancing. Karena nggak selamanya kita mancing ini dapat sobat. Iya betul. Kadang kita bisa jong. Kalau udah jong ya video nggak berhasil dong. Karena kan tujuan kita untuk strike dan melihatkan keseruan-keseruan strike gitu loh. Jadi kalau kita udah jauh-jauh hari ya, udah menyiapkan waktu, kemudian ketika udah simpan waktu kita pergi mancing, kemudian kita jong, bukan karena pintar nggak pintarnya mancing ya, karena kan mancing ini hoki-hokian. Dan begitu kita mancing nggak ada hasilnya, wah ya gimana lagi, ya nggak jadi buat video lah, paksa lagi atur waktu lagi, kira-kira gitu. Jadi di poin yang ke berapa tadi ya, poin yang ketiga tadi, kita juga perlu untuk menentukan tema. Jadi yang mana tema itu akan membuat kita lebih leluasa lagi untuk membuat sebuah video. Jadi kalau seperti saya adalah konten kreator mancing, kesulitannya adalah membagi waktu, dan ketika membagi waktu pun di lapangan juga kadang ada kendala yang membuat kita lebih jarang mengupload video. Tapi dari mulai hari ini mungkin kedepannya saya akan membahas lagi dan membantu para teman-teman sekalian menurut pengalaman saya bagaimana menjadi seorang konten kreator, dan sisihin nanti tentang video-video mancing, keseru-seruan mancing. Oke juga bagi subscriber atau pengikut saya di Facebook, mohon maaf untuk kali ini saya tidak mengupload video tentang mancing, tapi berbagi ilmu pengalaman tentang bagaimana menjadi seorang konten kreator. Mana tahu ya kan, ada yang berniat untuk menjadi seorang konten kreator, ya apa salahnya kita saling bergantian menonton video-video. Kadang menonton video saya, mungkin saya akan berkunjung ke channel Anda dan menonton video Anda. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tentunya juga kemungkinan ke depan hari saya lebih sering lagi membahas bagaimana menjadi seorang konten kreator yang sukses. Oke, salam pemula, semangat terus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye sobat. Thank you.